Ya pemirsa, langsung saja kita saksikan bersama-sama dari informasi hot news yang pertama, Trump bakal luncurkan serangan darat di wilayah ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan niatnya untuk melancarkan serangan darat di kawasan Amerika Latin untuk menekan jaringan perdagangan narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Trump mengatakan pemerintahannya sebelumnya memusatkan pada upaya intersepsi atau jalur laut yang menurut klaimnya berhasil memangkas arus masuk fentanyl dan narkotika lain ke Amerika Serikat sekitar sepertiga. Namun strategi itu kini dinilai tidak lagi cukup. Trump menegaskan kini pemerintahannya akan mulai bergerak di darat agar para penyelundup tidak sekedar memindahkan operasi kembali ke jalur laut. Ia menjelaskan sejak awal pemerintahannya memang sengaja untuk memprioritaskan operasi maritim karena bandar narkoba akan langsung berpindah ke kapal jika jalur laut darat diserang lebih dahulu. Meskipun demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Gedung Putih terkait bentuk serangan darat tersebut. Pemerintah juga belum mengungkapkan negara target, apakah melibatkan militer AS, kerjasama dengan pemerintah setempat, atau memang hanya perluasan penegakan hukum. Trump selama ini kerap menggambarkan perdagangan narkoba, khususnya fentanyl sebagai ancaman keamanan nasional dan penyebab utama lonjakan kematian akibat overdosis di Amerika Serikat. Namun rencana ini memicu pertanyaan hukum dan diplomatik, mengingat potensi pelanggaran kedaulatan negara lain seperti perlunya persetujuan Kongres AS. Kita ke hot news yang kedua, pemimpin salah satu tentara etnis berpengaruh di Myanmar, Jenderal Yeot Seok, menuduh para pemimpin dunia mengabaikan lonjakan serangan udara mematikan yang dilakukan junta militer terhadap warga sipil. Ia menegaskan saat ini hanya China yang menjadi satu-satunya kekuatan luar yang melakukan intervensi dalam konflik Myanmar. Pernyataan ini disampaikan Yeot Seok, Ketua Dewan Pemulihan Negara Shan atau RCSS dalam pertemuan media pertamanya setelah bertahun-tahun di pangkalannya di puncak Gunung Loi, Thailand. Seruan ini muncul hanya beberapa hari setelah junta militer menggelar pemilu yang dinilai banyak pihak hanya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan militer. Yeot Seok menyatakan bahwa sipil berada dalam kondisi sangat menderita akibat eskalasi serangan udara. Ia mendesak komunitas internasional untuk tidak mengabaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Berdasarkan data Myanmar Peace Monitor, serangan udara junta telah menghantam lebih dari 1.000 lokasi sipil dalam 15 bulan terakhir. Ia juga mengungkapkan ketidakpastian bantuan internasional ini membuat kelompok-kelompok di Myanmar merasa ditinggalkan. Konflik nasional sendiri telah berlangsung sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sejak akhir 2024, sedikitnya 1.728 warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan udara. Yeot Seok mengkritik tajam kepemimpinan senior Jenderal Min Aung Hlaing yang diprediksi menjadi presiden pasca pemilu Januari lalu. Terkait peran asing, Yeot Seok menegaskan China adalah satu-satunya negara yang aktif melakukan intervensi di Myanmar. China membantah tudingan tersebut dan mengklaim berperan konstruktif dalam mendorong dialog dan stabilitas. Sementara itu, kelompok etnis lain menyerukan persatuan untuk melawan junta militer. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Hussein Kanani, mengklaim Arab Saudi telah memiliki senjata nuklir dan Amerika Serikat serta Israel sepenuhnya mengetahui keberadaan senjata tersebut. Tuduhan itu disampaikan Kanani dalam wawancara dengan RT di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Washington dan Teheran terkait program nuklir Iran. Kanani mengakui mengutip informasi intelijen saat menyatakan Arab Saudi saat ini telah memiliki bom nuklir yang aktivitasnya sangat diketahui oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa baik Israel maupun AS sepenuhnya menyadari kepemilikan senjata nuklir tersebut. Selain itu, Kanani juga menuding badan intelijen asing seperti Mossad, Israel, dan CIA terlibat untuk mendukung gelombang protes anti pemerintah di Iran. Menurutnya tujuan mereka bukan hanya menggulingkan pemerintah, tetapi memecah belah Iran sepenuhnya dan mengeksploitasi situasi. Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi ketegangan antara Washington dan Teheran dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan meningkat setelah serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir di Iran pada Juni lalu yang memicu kritik keras serta unjuk rasa besar di sejumlah kota utama Iran.
Teheran menuding AS dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Presiden AS Donald Trump merespons dengan mengerahkan armada perang termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah. Trump menuntut Iran membatasi pengayaan uranium dan program rudal balistiknya. Sementara Iran mengatakan bahwa telah meningkatkan persenjataan rudal dan mengubah doktrin militer yang menjadi lebih ofensif. Kanani memperingatkan jika AS menyerang, respons Iran mungkin tidak langsung menargetkan pangkalan AS. Ia menyebut rudal Iran bisa diarahkan ke Israel dan tidak menutup kemungkinan Teheran menutup Selat Hormuz sebagai tekanan strategis meskipun tidak berniat merugikan ekonomi China atau Rusia. Kita ke hot news yang terakhir, di mana raksasa produsen ponsel asal China ramai-ramai menurunkan target penjualan di awal tahun 2026. Xiaomi dan Oppo dilaporkan memangkas jumlah produksi lebih dari 20%, sementara Vivo juga menurunkan kapasitas produksi hampir 15%. Tak hanya itu, Transsion yang membawahi merek Tecno, Infinix, dan Itel memperkirakan pengiriman ponsel mereka turun hingga 70 juta unit sepanjang tahun ini, mengutip laporan Huawei Central. Laporan tersebut menyebut para produsen HP China juga berencana untuk mengurangi pengiriman perangkat kelas menengah dan kelas bawah. Fokus produksi disebut akan dialihkan ke produk unggulan sehingga portofolio perangkat menjadi lebih ramping. Kondisi ini terjadi akibat krisis chip memori global yang memicu kelangkaan pasokan di pasar. Seorang sumber menyebut produsen ponsel kerap melebih-lebihkan target pengiriman untuk mengamankan pasokan komponen dari pemasok hulu. Namun pemasok memori seperti Samsung dan SK Hynix dikabarkan belum menerima pemberitahuan resmi terkait penurunan volume tersebut. Produsen chip menilai penurunan real hanya sekitar 10%, bukan 20% seperti yang diumumkan. Samsung, SK Hynix, dan Micron juga disebut akan menawarkan harga yang berfluktuasi. Bahkan Samsung dan SK Hynix ini berencana untuk menaikkan harga DRAM hingga 60-70% pada kuartal pertama 2026. Meskipun demikian, beberapa vendor seperti Huawei, Honor, dan Lenovo diperkirakan tidak terlalu terdampak. Huawei bahkan menurunkan harga beberapa model seperti Pura, Nova, dan Enjoy untuk memperluas pangsa pasar sambil menjaga margin keuntungan.